Kita beralih ke kabar lainnya, Polres Lampung Utara melakukan tes kejiwaan terhadap anak yang membunuh ibu kandungnya. Pelaku Saripudin membunuh ibu kandungnya yang berusia 70 tahun di Talang Seruai, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan, Pagar, Lampung. Menurut warga sekitar, pelaku sebelumnya pernah bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di negara Malaysia dan pernah mengalami gangguan jiwa. Pemirsa, sebelumnya telah terjadi pembunuhan di Kecamatan Blambangan, Pagar, Lampung Utara, di mana seorang anak tega membunuh ibu kandungnya karena emosi tidak diberikan uang untuk membeli rokok. Dilatar belakangi emosi, diduga karena tidak diberi uang untuk membeli rokok, seorang anak tega membunuh ibu kandungnya di Dusun Talang Seluai, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan, Pagar, Lampung Utara. Korban pertama kali ditemukan oleh sepupu pelaku dalam kondisi tergeletak dan ditutupi kain, serta banyak luka sayatan pada tubuh. Tim Resmo Polsek Ambung Selatan kemudian mengejar pelaku yang kabur dan bersembunyi di wilayah Ambung Semuli yang berjarak sekitar 2 km. Dengan dibantu warga sekitar, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Kepolisian Resort Lampung Utara, dalam hal ini tim TK 308, berhasil melakukan pengungkapan terhadap kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang wanita berusia 60 tahun dengan inisial M pada hari Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini, polisi masih menyelidiki terkait motif pembunuhan tersebut. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti milik pelaku yang digunakan untuk membunuh. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One, mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pembunuhan ibu oleh anak kandungnya sendiri, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Eko Rendri Oktama. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mas. Baik Pak, apa sebenarnya dari hasil pemeriksaan motif yang melatar belakangi anak ini membunuh ibu kandungnya sendiri? Ya, jadi si tersangka ini memang beberapa kali sudah meminta uang kepada ibunya ya terkait dengan untuk membeli rokok. Nah, pada hari kejadian ini tersangka merasa capek pulang dari kerja, kemudian ibunya menanyakan juga, sudah dapat uang atau belum? Nah, di situ tersangka tersulut emosinya, kemudian melakukan pembunuhan kepada ibu yang sedang tidur di ruang tamu dengan senjata tajam. Baik, jadi tersangka ini bekerja posisinya ya? Iya, dia bekerja di kebun ya, menanam jagung. Nah, pada saat hari-harinya setelah pulang berdua dengan ibunya, nah ini yang membuat tersangka ini emosi setelah mendengar ibunya ngomelin ataupun marahin dari tersangka. Baik, tapi pada saat pembunuhan ini terjadi, tersangka ini memang meminta uang untuk membeli rokok terhadap ibunya? Betul. Tersangka meminta uang, kemudian tidak dikasih sama ibunya, kemudian emosi sehingga membunuh. Apakah memang pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya oleh tersangka? Dari hasil pemeriksaan, niat untuk membunuh ibu ini sudah muncul pada awal bulan Oktober ya. Dari bulan Oktober tahun 2022 ini sudah muncul niatnya untuk membunuh ibunya. Baik, niatnya sudah muncul dari bulan Oktober, dan apakah terus tersangka ini melakukan perencanaan sampai di hari pembunuhan ini? Ya, pada hari itu dia setelah pulang kerja capek sehingga dia berencana untuk membunuh ibunya pada saat ibunya sedang istirahat. Baik, polisi kan juga melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka karena ini kelewat remeh gitu ya Pak, artinya hanya karena tidak diberikan uang untuk membeli rokok kemudian membunuh ibunya. Lalu bagaimana dengan hasil tes kejiwaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka ini? Saat ini tersangka sedang kita lakukan observasi di rumah sakit jiwa ya di Lampung untuk mengetahui hasil kejiwaannya. Tapi untuk
track recordnya memang si tersangka ini tidak memegang kartu kuning ya, yang menandakan bahwa tersangka ini sakit jiwa. Tapi kita tidak akan puas dengan itu saja. Kita akan cari nanti kalau memang dokter menyatakan dia sakit jiwa, nanti kita akan ambil langkah-langkah selanjutnya. Baik, tapi apakah ada indikasi ke sana, Pak? Ketika misalnya orang mengalami gangguan kejiwaan kan juga dari hasil pemeriksaan atau dari saat pemeriksaan kan juga keterangannya mungkin berubah-ubah atau ya, mengindikasikan ke arah sana? Tidak ada. Sementara tidak ada ya untuk tersangka. Kita lakukan pemeriksaan didampingi dengan pengacara yang telah kita tunjuk. Ini tersangka bisa menjawab dengan baik, tidak ada kelihatan bahwa dia gangguan jiwa. Baik, hukuman yang akan dikenakan terhadap tersangka ini pasal berapa, Pak? Kita kenakan pasal 338, 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Baik, terima kasih AKP Eko, Kasat Reskrim Polres Lampung Utara telah menginformasikan kepada kami atas kasus anak kandung yang membunuh ibunya ini.